Shalom, selamat pagi, Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada pagi ini, Rabu, tanggal 31 Agustus 2022. Perkenalkan, nama saya Dorsila Hana Adipati, Sekretaris PKLU dari GPIB Sion DKI Jakarta. Oma-opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Sebelum kami membaca firman Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, biarlah firman yang akan kami baca boleh kami mengerti dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada Rabu pagi ini, pembacaan Alkitab terambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 62 sampai 66 yang menyatakan korban pentabisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga, raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan. Sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi. Maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hamba-Nya dan kepada orang Israel umat-Nya. Renungan dari SBU dengan tema peresmian Bait Allah. Ayat emas pada pagi ini terdapat pada ayat yang ke-65 yang menyatakan, lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian upacara peresmian atau pentabisan atau penggunaan bait suci, maka 1. Raja bersama-sama segenap Israel
mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. 2. Pengudusan atas pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah persembahan korban akan dilakukan. 3. Salomo bersama seluruh Israel melakukan perayaan di hadapan Tuhan selama 7 hari. Dan 4. Pada hari yang ke-8, Salomo menyuruh jemaah pulang ke tempatnya masing-masing dengan sukacita dan gembira, dan umat memohon berkat untuk raja. Pesta peresmian Bait Allah. Setelah proses pembangunannya yang membutuhkan waktu 7 tahun dan dikerjakan oleh ratusan ribu tenaga kerja dan menghabiskan dana yang besar, serta mendapat dukungan negara tetangga, sudah sepantasnya dirayakan secara besar-besaran dan meriah. Seperti dilaporkan dalam bacaan kita Rabu pagi ini, apa pentingnya pesta peresmian rumah Tuhan? Bait Allah disebut juga rumah Tuhan. Karena itu, umat meyakini bahwa Tuhan berdiam di sana. Jadi keberadaan Bait Allah merupakan tanda dan simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dengan fungsinya Bait Allah, maka umat Israel diyakinkan bahwa Tuhan mulai menyertai umatnya. Hal yang sangat menarik dari pesta peresmian Bait Allah ini ialah bahwa Raja Salomo mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan berupa 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Suatu jumlah ternak korban yang sangat fantastis. Apakah hewan korban sebanyak itu hanya persembahan Salomo sendiri? Kemungkinan besar seluruhnya adalah kumpulan hewan korban dari seluruh umat. Sebab pesta itu bukan hanya pesta Raja Salomo, melainkan pesta umat Israel. Pesta itu adalah tanda syukur dari kedalaman iman mereka. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita akhiri pembacaan Alkitab pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi ini. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa berkati Bapak Presiden beserta para menteri dalam memimpin negara ini. Tuhan berikan kesehatan senantiasa. Biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang makmur dan bersukacita senantiasa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pengurus Dewan PKLU. Tuhan berkati setiap rencana Dewan PKLU yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan PKLU di masa mendatang. Juga Tuhan beri kesehatan senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Oma dan Opa anggota PKLU dimanapun berada. Tuhan berkati Oma dan Opa, Tuhan berikan juga kesehatan senantiasa dalam mengisi masa-masa tua mereka ya Bapa. Biar mereka boleh selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.